Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syuuti dengan NIM belakang 092. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak dosen Hasan Mahfud selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Sosial dan Ekonomi Indonesia. Saya di sini akan memaparkan sedikit materi yang saya pahami mengenai transmigrasi di Indonesia dalam perspektif teori konflik sosial dalam sebuah kajian krisis sejarah sosial ekonomi. Langsung saja kita akan membahas mengenai transmigrasi. Transmigrasi itu apa sih? Transmigrasi itu merupakan sebuah program inisiatif dari pemerintah Indonesia yang dimana ingin menyeimbangkan distribusi populasi manusia dari yang penduduknya padat ke penduduk yang lebih sepi. Nah, transmigrasi ini itu sudah ada sejak zaman kolonial, karena pada saat itu program transmigrasi ini sudah memainkan peran pentingnya dalam perubahan sosial dan ekonomi, khususnya di negara Indonesia. Nah, namun di sini ada salah satu tokoh atau filsuf yang mengatakan bahwasanya manusia itu akan terbentuk dikarenakan ada sebuah pertentangan antara kelompok yang ingin menguasai dan kelompok yang telah dikuasai. Nah, terkhususnya itu dalam aspek apa ya? Yaitu dalam aspek ekonomi dan kekuasaan. Nah, pada isi substansinya sendiri itu ada teori konflik sosial dari Karl Marx, yang dimana Karl Marx itu berpandangan bahwasanya sejarah umat manusia itu adalah sejarah pertempuran antara kelas atau kasta. Nah, ia melihat bahwasanya di situ itu ada dua kelas. Yang pertama ada borjuis yang mempunyai alat untuk produksi, dan kelas proletar yang dimana mereka tidak mempunyai alat untuk produksi itu sendiri. Nah, program transmigrasi ini tuh kan sudah dilakukan pada masa kolonialisme Belanda. Nah, bertujuannya untuk apa? Itu penduduk Jawa itu dipindah ke wilayah luar Jawa untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan biaya rendah bagi perkebunan yang dikelola oleh pihak kolonial. Seperti contohnya pada saat itu ada sebuah kerja rodi atau yang dinamakan kerja paksa yang membangun jalan dendels tanpa upah apapun itu. Nah, selanjutnya itu ada pada konflik horizontal dan juga ketimpangan baru, yang dimana program transmigrasi sendiri itu seringkali menyebabkan pertikaian antara masyarakat setempat dan juga imigran. Nah, terutama itu faktornya disebabkan karena ketidakadilan dalam pembagian lahan dan sumber daya. Transmigran itu seringkali mendapatkan tanah dan sebuah fasilitas, sedangkan para penduduk setempat itu merasa terasing. Seperti contoh halnya ketika kita sebagai warga lokal terus mendapatkan orang baru yang dimana mereka lebih diperhatikan oleh para pemerintah, sedangkan kita yang sudah lama di situ malah menjadikan keasingan. Nah, seperti salah satu contoh yang dimana itu terdapat di Aceh dan Kalimantan, itu menunjukkan adanya konflik antara dua kelas sosial baru, yang dimana migran atau para imigran itu didukung oleh negara dan penduduk lokal itu malah terpinggirkan. Nah, dengan alasan itu, transmigrasi tidak hanya merupakan sebuah kebijakan terkait populasi, tapi juga merupakan sebuah instrumen kekuasaan yang menghasilkan ketidaksetaraan. Nah, selanjutnya itu ada kritik terhadap teori dan relevansi. Nah, tidak hanya terhadap kritik ya, namun masih ada kelebihan lah dalam sebuah teori itu sendiri. Yang pada kelebihan teori konflik sendiri itu memiliki sebuah relevansi yang sangat tinggi dalam menjelaskan hubungan kekuasaan dan ketidakadilan yang terdapat dalam proyek transmigrasi tadi yang saya paparkan di awal tadi.
Nah, dalam kelemahan teori ini itu lebih cenderung memandang masyarakat dalam dua kelompok yang tegas. Nah, mereka yang menindas dan mereka yang ditindas itu secara nyata hubungan antara transmigran dan komunitas lokal itu selalu bersifat konflik atau selalu bergesekan. Nah, seperti yang terlihat di Sumatera Barat yang menunjukkan adanya integrasi budaya yang saling mendukung. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada teori alternatif. Nah, alternatif sendiri kan jalan yang sangat baik lah. Nah, dia itu menggambarkan aspek integrasi sosial, teori struktural fungsionalisme yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Nah, itu dapat digunakan sebagai sebuah tambahan dari teori, karena bahwasanya dia itu memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing dan juga fungsi yang berbeda. Nah, teori alternatif ini itu lebih efektif dalam menguraikan integrasi sosial dan keharmonisan yang terjadi dalam wilayah transmigrasi itu sendiri, agar tidak terjadi pertikaian antara kelompok warga lokal dan juga para imigran yang datang. Nah, yang saya langsung saja ya kita simpulkan bahwasanya program transmigrasi di Indonesia itu mencerminkan sebuah kebijakan demografi dan juga ekonomi yang terkait dengan sebuah kekuasaan atau kasta. Nah, dengan kita menggunakan sebuah pendekatan teori konflik sosial, transmigrasi itu dapat dilihat sebagai alat bagi para pemerintah dalam mengatur sebaran penduduk dan sekaligus menjaga pengaruh daerah-daerah terpencil. Nah, pendekatan ini tuh pendekatan dari yang tadi jalan alternatif itu perlu disemprotkan dengan teori lain untuk memahami sebuah elemen-elemen dan bertujuan untuk menghasilkan sebuah sosial ekonomi yang di tingkat lokal. Nah, perubahan kebijakan transmigrasi di masa mendatang itu harus lebih melibatkan masyarakat, terutama yang lokal, karena di situ kita sebagai pemerintah itu harus adil dan fokus pada kehatian ekologi serta sosial, dimana agar kita itu bisa menjaga komunikasi antara para imigran dan juga warga lokal sehingga tidak menyebabkan sebuah konflik struktural di masa transmigrasi yang masih akan berkelanjutan itu sendiri. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah kata atau apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.